Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Mari saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Dan ini kerinduan kami, datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, membawa korban pujian dan syukur untuk tinggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku memuji-Mu dan tinggikan Engkau. Dengan segenap hatiku ku rindu menyembah-Mu, sebab hanya Kau saja Tuhan yang layak disembah dan dipuja. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik, selamanya Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu itu limpah bagi kami. Segenap hati kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan keberadaan kami, segenap jiwa dan keberadaan kami rindukan Engkau Tuhan. Kinarala marala ya lama ya rala ya lama se, kini narala rala marala rala mo, shiri de de narala masendi de rala mo, kini narala marala mala 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 mala. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, layak kami puja, layak kami sanjung sampai selamanya. Terima kasih buat waktu ini kami boleh datang menyembah-Mu, kami boleh merasakan akan hadirat-Mu yang melingkupi kami. Kami mau buka hati kami lebih lagi untuk Engkau Tuhan, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap firman-Mu pagi ini. Engkau juga mengurapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya tangan penyertaan Tuhan limpah atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Subtema gereja pagi hari ini adalah pengurapan membuat kita menjadi penyembah yang benar. Berapa banyak dari kita sudah menikmati hari-hari dengan penyembahan? Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini meminta pengurapan daripada Tuhan, sehingga kita menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan buat kita semua, seberapa pentingkah sih penyembahan itu, pengurapan itu mempengaruhi penyembahan kita kepada Tuhan? Seberapa pentingnya pengurapan itu
sungguh kita butuhkan sehingga kita menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menurut saya penyembahan yang diurapi Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sangat penting? Karena setiap penyembahan, ketika Anda menyembah Tuhan, dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, maka penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan akan menjadi dupa yang harum. Penyembahan kita akan menjadi yang luar biasa, bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Karena bukan hanya kita saja yang menjadi seorang penyembah, bahkan ada beberapa yang mengerti tentang penyembahan. Bahkan iblis pun tahu tentang penyembahan. Bahkan pengikut-pengikut dari iblis pun mengerti arti yang namanya penyembahan. Mereka memberikan yang terbaik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita memberikan persembahan kita ketika menyembah Tuhan, ketika kita dilengkapi dengan pengurapan daripada Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkat. Maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Sekali lagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Yohanes ini, dikatakan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata penyembahan itu, pengurapan itu hanya dibutuhkan oleh imam musik saja, hanya WL saja, yang dibutuhkan hanya pendeta saja. Tetapi kita tidak mau belajar bahwa penyembahan itu harus dilakukan semua, Bapak Ibu Saudara. Semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan penyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka begitu pentingnya pengurapan bagi kita. Sekalipun kita hanya berjemaat biasa, tetapi ketika engkau diurapi Tuhan, ketika engkau pengurapan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, ketika engkau menyembah, engkau menyerahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau diurapi Tuhan, maka penyembahanmu akan menjadi penyembahan yang luar biasa dan menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang kita dapatkan dari ketika kita menyembah Tuhan dan dipenuhi dengan pengurapan? Apa yang kita dapatkan? Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, apa yang kita dapat ketika kita menjadi seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan dipenuhi dengan pengurapan daripada Tuhan. Nah, ketika orang yang diurapi seperti Daud ini, ketika Saul merasa hidupnya jauh dari Tuhan, ketika roh Tuhan meninggalkan, hanya roh jahat yang mengintimidasi dia. Nah, ketika roh jahat itu ada hinggap di dalam Saul, dia bingung. Dia memanggil Daud. Begitu luar biasanya Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi, poin yang pertama ketika penyembahan kita dipenuhi dengan roh
Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu kita tidak mudah dirasuki roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Karena Saul tidak takut kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan yang ada di dalam Saul pergi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika roh dari Tuhan pergi, yang ada adalah roh jahat yang selalu menghinggapi Saul. Nah, ketika kita memiliki penyembahan yang baik, ketika memiliki penyembahan dan kita minta pengurapan daripada Tuhan, maka roh jahat itu dia akan pernah bisa hinggap di dalam kehidupan kita. Maka roh jahat itu dia akan pernah bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kita, roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh jahat itu. Jadi begitu pentingnya pengurapan yang harus kita miliki di dalam setiap penyembahan kita. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14, firman Tuhan berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah kita memiliki yang namanya penyembahan yang menyembah dalam roh dan kebenaran? Maukah kita diurapi Tuhan sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa dirasuki oleh roh jahat, sehingga yang ada di dalam tubuh kita adalah roh daripada Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Ketika hidup kita, ketika diri kita, di dalam hati kita pengurapan Tuhan penuh, tidak ada roh jahat yang berani mendekat, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam hati kita ada roh Allah yang hidup, ada Roh Kudus. Dan kita adalah orang yang suka menyembah, apalagi kita selalu menyembah Tuhan setiap hari, setiap waktu, memberikan hidup kita, memberikan hati kita, memberikan waktu kita menjadi seorang penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membenteng hidup kita, maka roh Allah yang akan membenteng hidup kita, sehingga roh jahat mengintai pun tidak akan berani dekat-dekat, Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu luar biasanya pengurapan yang kita miliki ketika menjadi penyembah yang benar. Kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, hanya roh jahat yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yaitu kenapa, apa yang kita dapat ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan diurapi Tuhan dan kita menjadi penyembah yang benar. Kita akan dibenarkan, kita akan ketika memuji, kita menyembah, maka kita akan menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyembah dengan benar dan kita menyembah dengan roh kita kepada Tuhan. Bukan emosi kita, tetapi roh kita yang akan menjadi penyembah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, poin yang pertama, ketika kita memiliki kehidupan penyembahan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan diurapi Tuhan, maka yang pertama, apa yang kita dapatkan? Kita tidak pernah bisa dimasuki oleh roh jahat. Yang kedua, apa yang kita dapat ketika pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi dalam setiap kita menyembah, ketika kita menyembah dengan kebenaran? Apa yang kita dapat? Poin kedua, apa yang kita dapat adalah kita hidup nyaman dan lega. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam penyembahan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita meminta pengurapan Tuhan, maka hidup kita ini nyaman dan lega. Seberapapun berat kondisi kita, seberapapun berat masalah kita, seberapa berat pergumulan hidup kita, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau minta pengurapan yang daripada Tuhan, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu akan memberikan kenyamanan di dalam hidup kita. Maka ketika kita melangkah dengan masalah yang kita hadapi, kita tidak akan pernah ragu, Bapak Ibu. Karena hidup kita akan nyaman dan kita aman. Tuhan berjanji akan memberikan keamanan, akan memberikan nyaman dengan roh Tuhan yang ada. Ketika engkau berjalan dengan roh Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang nyaman dan aman. Sekalipun itu berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik ketika engkau menyerahkan hidupmu, ketika engkau menyerahkan hatimu
menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dan minta pengurapannya daripada Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23b dikatakan, Saul menjadi lega dan nyaman. Nah, ketika Daud datang, dia bermain kecapi dan roh jahat yang ada di dalam hidup Saul pergi. Dia menjadi nyaman dan lega. Karena apa? Karena Daud memiliki roh yang begitu kuat, yang dekat dengan Tuhan. Dan dia adalah seorang penyembah yang suka memuji Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran dalam hidupnya. Maka roh jahat pun tidak berani mendekati Daud. Itu hanya mendengar kecapinya Daud, roh jahat itu pergi. Jadi pengurapan bagi kita akan membantu kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya menyembah dengan asal-asalan. Yang penting aku nyembah. Yang penting aku nyembah dengan emosiku. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ketika kau sungguh-sungguh menyembah dalam roh dan kebenaran, maka pengurapan itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka pengurapan itu akan menuntun langkah hidup kita. Maka pengurapan itu akan menuntun penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ibaratkan kita memiliki sebuah mobil yang setiap hari kita rawat, setiap hari kita penuhi bensin atau solarnya. Jadi ketika kita mau berpergian kemanapun, selalu ready mobil ini. Selalu siap karena BBM-nya udah full penuh. Kondisi mobilnya juga bagus. Setiap hari rutin diperbaiki, setiap hari rutin dicek. Maka ketika kita menaiki mobil itu, kita akan merasa nyaman dan aman dan lega. Karena kita pasti nyampe, karena kita tidak akan cari kehabisan bensin. Sama hidup kita, ketika engkau meminta pengurapan dari Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan setiap hari, ketika penyembahanmu dengan benar, penyembahanmu dengan roh dan kebenaran, maka hidupmu akan nyaman dan lega. Kau akan aman dan kau akan tenang. Ketika kau menghadapi badai hidup, ketika kau melangkahkan kakimu, ketika kau menghadapi segala sesuatunya, Tuhan akan menyertai hidupmu. Karena kau percaya bahwa Tuhan Allah ada di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Dia yang menguatkan, dia yang memberikan kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi 2 poin ini sungguh sangat penting. Di mana penting pengurapan membuat kita menjadi penyembah yang benar. Ketika kita menyembah yang benar dengan roh dan kebenaran, maka yang pertama, hidup kita tidak akan pernah dimasuki oleh roh jahat. Yang kedua, hidup kita menjadi lega dan nyaman dan aman Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama meningkatkan doa kita, meningkatkan penyembahan kita. Tetapi harus kita ingat, kita harus menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah menginginkan kita menjadi penyembah yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kau penyembahan, mintalah pengurapan daripada Tuhan. Sehingga kau memiliki paket lengkap di dalam kehidupanmu. Ketika kau menyembah dalam roh dan kebenaran dan pengurapan Tuhan hadir, maka hidup kita menjadi berbeda. Maka hidup kita menjadi berkat buat semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan membuat kekuatan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.